Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizanela Anadia. Saya mahasiswi Stikes Dharma Lampu Padang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengkodean diagnosa penyakit pada bangsa paru-paru di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 5 Februari 2020 di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh, penulis melakukan wawancara terhadap petugas reka medis bagian coding. Dan penulis juga melakukan observasi secara langsung terhadap 15 berkas reka medis pasien rawat inap. Hasil wawancara didapatkan pada bangsal paru masih banyak penulisan dokter yang tidak jelas sehingga petugas coding kesulitan untuk proses pengodingan. Hal tersebut mengakibatkan dampak berupa kerugian terhadap rumah sakit. Dan pada observasi terhadap 15 berkas masih banyak ditemukan diagnosa penyakit paru-paru yang tidak tepat pengkodean diagnosa penyakitnya, yaitu sebanyak 9 berkas atau 60% reka medis yang tidak tepat dan 6 atau 40% reka medis yang tepat. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengkodean penyakit paru-paru di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Selanjutnya, ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengkodean diagnosa penyakit pasien rawat inap bangsal paru di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Tujuan khusus ada 3, yaitu yang pertama mengetahui distribusi frekuensi ketepatan pengkodean diagnosa penyakit pasien rawat inap bangsal paru pada berkas reka medis berdasarkan ICD-10 di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh tahun 2020. Yang kedua, mengetahui distribusi frekuensi kejelasan penulisan diagnosa penyakit pasien berdasarkan ICD-10 pada berkas reka medis di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Yang ketiga, mengetahui distribusi kelengkapan penulisan diagnosa penyakit pada berkas reka medis di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh tahun 2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu bagi rumah sakit. Yang pertama, sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi rumah sakit untuk menentukan tindakan dalam rangka menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkodean penyakit paru-paru pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh agar kedepannya lebih baik. Yang kedua ada bagi akademik. Yang pertama yaitu sebagai bahan referensi dalam pengembangan kurikulum di pustaka dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga adalah bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis tentang tata cara pengkodean penyakit serta ketepatan pengkodean penyakit, khususnya penyakit paru-paru pada pasien rawat inap. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustakanya yaitu yang pertama ICD. ICD atau International Classification of Disease adalah klasifikasi penyakit yang disusun berdasarkan sistem pengkategorian suatu penyakit yang penataannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh WHO atau World Organization Health. ICD-10 merupakan klasifikasi statistik yang terdiri dari sejumlah kode alfanumerik
yang satu sama lain berbeda menurut kategori yang menggambarkan konsep keseluruhan penyakit. Selanjutnya ada pengkodean. Pengkodean merupakan penetapan kode berupa huruf atau angka dan kombinasi dari keduanya, serta sebutan bagi seorang tenaga ahli dalam melakukan kegiatan pengkodean adalah tenaga koder. Koder bertugas memberikan kode diagnosa penyakit dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, tenaga dokter juga harus bertanggung jawab atas ketetapan kode yang diberikan pada diagnosa dan tindakan tersebut. Selanjutnya ada kejelasan penulisan diagnosa. Seorang tenaga reka medis sebagai pemberi kode yang bertanggung jawab atas ketepatan kode dari suatu diagnosa yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis. Oleh karena itu, untuk hal yang kurang jelas atau tidak lengkap sebelum kode ditetapkan, petugas reka medis harus mengkomunikasikan terlebih dahulu pada dokter yang membuat diagnosa tersebut. Setiap pasien yang telah selesai mendapatkan pelayanan harus membuat diagnosa akhir. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif, yaitu salah satu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan serta secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh tahun 2020 di ruang reka medis. Selanjutnya ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Februari dan Maret. Februari sampai Mei tahun 2020. Selanjutnya ada jenis data. Data dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiono tahun 2015 adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui observasi langsung yang terdiri dari kejelasan penulisan diagnosa penyakit, kelengkapan penulisan diagnosa penyakit, dan kelengkapan pengisian formulir pada berkas reka medis rawat inap bangsa paru di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Data sekundernya yaitu menurut Sugiono tahun 2015 adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari data yang ada di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh berupa berkas rekam medis pada instansi rawat inap bangsa paru pada bulan Februari 2020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan menggunakan tabel checklist untuk mengetahui kejelasan penulisan diagnosa penyakit, kelengkapan penulisan diagnosa penyakit, dan kelengkapan formulir reka medis rawat inap pada bangsa paru di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh. Baiklah, hanya sekian dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.